Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini tausiah kita berjudul 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Mencintai Allah adalah kepastian. Namun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keistimewaan. Setiap muslim sejati pasti mengaku bahwa dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala mereka ditanya apakah perbuatan yang mereka kerjakan sudah dicintai oleh Allah atau justru mengundang murkanya, mereka terdiam, menundukkan kepala lantaran ingat banyaknya dosa yang telah dilakukan. Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan, laisa sya'nu an tuhibba wa innamas sya'nu fi ayyuhibbakallah. Yang penting bukanlah Anda mencintai atau tidak, tapi apakah Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Madarijus Salikin pada juz 3 halaman 39. Hadirin sekalian, kita harus memastikan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari murkanya. Salah satunya dengan mengerjakan amalan-amalan soleh sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sangat berharga. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yuhibbuhumullahu wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim. Allazi idzan kashafat fi'atun qatala wa ru'aha binafsihi lillahi azza wa jalla. Fa imma an yuqtala wa imma an yusurahu Allah wa yakfih wa yaqul unzuru ila abdi hadza kaifa sabaru li binafsihi walladzi lahum ra'atun hasanah wa firashun layyinun hasanah fa yaqumu minal lail fa yaqul yadharu syahwatahu fayadhkuruni walau sya'a raqad walladzi idza kana fi safar wa kana ma'hu rukkabun fasahiru thumma haja'u faqama minas sahari fi sarra'in wa dharra'in." Ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tertawa seraya bangga terhadap mereka, yaitu pertama, orang yang apabila pasukannya kalah, ia tetap maju berperang seorang diri demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ia akan terbunuh, mati syahid, dan bisa jadi ia akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah hal itu baginya. Lalu Allah berkata, "Lihatlah wahai malaikatku, hambaku ini dia telah sabar mengorbankan jiwanya demi aku." Golongan kedua, orang yang memiliki istri yang baik lagi cantik dengan dihiasi kasur yang empuk dan mewah, namun di malam hari ia tetap bangun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga Allah berkata, "Hambaku telah mengorbankan syahwatnya demi aku. Sekiranya dia berkehendak, pastilah ia akan tertidur." Golongan yang ketiga,
Orang yang apabila dalam perjalanan bersama dengan para musafir, mereka menempuh perjalanan hingga larut malam dan tertidur karena kelelahan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tetap bangun di waktu sahur, beribadah kepada Allah dalam kondisi sempit maupun lapang. Hadirin rahimakumullah, marilah kita uraikan secara singkat dari masing-masing golongan tersebut. Adapun golongan pertama, orang yang tetap berjihad demi tegaknya kalimat Allah meski pasukannya telah mundur. Jihad adalah amalan besar dalam Islam yang tidak setiap orang sanggup mengerjakannya. Seseorang yang mengorbankan diri terjun ke medan jihad adalah orang yang benar-benar memiliki tekad yang kuat untuk menundukkan hawa nafsunya dan hasrat yang tinggi dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya mengorbankan waktunya, bukan pula hartanya. Orang yang berjihad bahkan rela mengorbankan raga dan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak lagi memperdulikan kepentingan dirinya. Dalam hati dan pikirannya hanya ada Allah dan nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, jika seluruh pasukan sudah mundur, kocar-kacir karena serangan musuh, namun ia tetap yakin akan janji Allah. Keimanan yang kokoh mendorongnya untuk tetap maju berperang melawan musuh-musuh Allah. Baginya, syahid di jalan Allah adalah suatu kebanggaan. Sedangkan kemenangan adalah buah dari perjuangan, bukan karena dendam, mencari harta rampasan, atau keputusasaan, melainkan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat inilah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala terharu, bangga, dan jatuh cinta kepadanya, hingga menyanjung hambanya yang tabah dan sabar itu di hadapan para malaikat-malaikatnya yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, adapun golongan kedua adalah orang yang memiliki istri cantik dan rumah yang mewah, namun tetap tekun melaksanakan sholat malam. Hadirin rahimakumullah, umumnya manusia berat meninggalkan kenikmatan istirahat di waktu malam, terlebih pada sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu pulas-pulasnya tidur. Namun golongan yang kedua ini berbeda. Mereka enggan meninggalkan kesempatan berharga yang akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk mengadu keluh kesahnya di hadapan Sang Pencipta. Kesempatan untuk berkholwat dengan Allah, mendirikan sholat malam. Man yad'uni fastajib, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul layli al-akhiri yaqulu lahu may yas'aluni fa'u'tiyahu may yastaghfiruni faghfir lahu. Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir, ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, ia rela meninggalkan tidur di kasur yang empuk, bersandingkan dengan istri yang cantik jelita, meskipun semua itu dihalalkan baginya semata-mata karena rindu dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itulah yang membuat Allah terkagum dan menyanjungnya di hadapan penduduk langit, tanda bahwa Allah membalas cintanya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahkah kita melazimi sholat malam? Sudahkah kita menekuni sholat witir?
Berapa jam yang kita habiskan untuk berkholwat kepada Allah, atau justru itu semua tidak pernah kita lakukan? Hasan bin Atiyah berkata, "Man atola qiyamal laili yahunu alaihi tulu yaumil qiyamah." Barang siapa yang memanjangkan salat malam, maka ia akan merasa ringan ketika berdiri pada hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, golongan ketiga yaitu musafir yang selalu berzikir dalam keadaan sempit maupun lapang. Golongan terakhir adalah para musafir yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang musafir sejatinya didera kondisi yang melelahkan, memayahkan, dan menjadikan raga butuh beristirahat. Namun dengan semua kondisi tersebut, orang yang dicintai Allah akan tetap mengingatnya, merenungi segala dosa, hingga menggerakkan raga dan hatinya untuk bangkit beribadah kepadanya. Pengorbanannya pun tidak murah di sisi Allah, berbalas cinta dan kabar gembira surga, karena dalam diri mereka terdapat sifat-sifat mulia, sifat yang tidak banyak dimiliki oleh saudara-saudaranya, yaitu sifat sabar dan rela berkorban demi mengharapkan cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat pada kesempatan ini. Semoga kita dapat melaksanakan 3 amalan yang akan dapat menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.